Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salam merdeka. Nah saudara, tadi saudara dikasih, tuh si Joni taruh di sini saudara. Bagus saudara, pikirannya merdeka. Ya, ada yang taruh di sini saudara. Saya taruh di sini saudara. Ini ada maknanya. Kenapa? Ini udah kedengar hati saudara. Hati ini gerbang jiwa saudara. Betul saya tadi doa itu saudara. Saya tadi duduk ingat taruh sini aja saudara. Ya. Kenapa saudara? Ya, kalau kita tahu bahwa roh kita sudah dimerdekakan, tadi Kristen bilang saudara. Nah, jiwa kita. Saudara. Nah ini dalam kita kadang-kadang sadar manusia lama kita masih ngikut. Tapi kalau tahu sini ke jiwa-jiwa ini sudah kalau sudah kita dimerdekakan, nah roh dan jiwa ini bersatu, maka tubuh akan mengikuti saudara. Tubuh kita akan merdeka. Maka kita tidak adalah pikiran-pikiran jahat, kata-kata yang kotor. Kita benar-benar hidup di dalam kemerdekaan. Itu tujuan Yesus mau saudaraku. Nah sekarang kita apa? Tadinya saudara saya udah siap ya perfirman mengenai senjata diri. Tapi Pak Bagus bilang mengenai kaitan dengan kemerdekaan saudara. Nah saya ingatkan saudaraku. Di mana kita bersyukur kena anugerah Tuhan. Kita merdeka sudah 79 tahun saudara. Anda tahu waktu kita zaman penjajahan saudara. 3 abad 300 tahun so, kita dijajah oleh Belanda saudara. Ya, sehingga kita merdeka. Nah kemarin kita rayakan di IKN, kita nggak diundang saudara. Kalau diundang juga bingung mau ke sono saudara. Pak Yunus mau bawa mobil kejauhan ya Pak. Di mana lupa tadi ngomong apa saudara. Nah kita upacara bendera saudara. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya masih SMA saudara. Saya kadang waktu saya ulas ini, saya ketawa sendiri. Kata Mary, lu kenapa ketawa sendiri? Gua diam aja, saudara. Jadi kita adakan upacara bendera, saudara. Ya, saya di barisan belakang. Kemudian ada satu guru olahraga, saudara. Di samping situ. Yang celakanya, ada teman saya dia bawa angin, saudara. Gitu dong. Orang tertawa semua. Tapi mereka tertawa, saya tertawa, saudara. Bau saya goyang. Tapi mereka... dia tahu saudara. Wah disamperin saya. Kamu katanya. Belum suruh berjuang. Ikut upacara bendera aja. Masih ketawa-ketawa begitu saudara. Namanya Pak Ribut. Memang bikin ribut dia saudara. Gua ya. Habis dia pergi. Semua teman-teman semua tertawa. Gitu. Itu pengalaman saudara. Nah saudaraku tahu nggak saudara? Kita ini unik saudara. Belanda itu jajah kita segitu lama, saudara. Ya. Dan ada budaya, karakter yang ditinggalkan, yang sampai hari ini nggak bisa diubah, saudara. Ya. Kita sudah merdeka, saudaraku. Merdeka itu, saya dengar khotbah Ibu Megawati, itu bukan dengan santai-santai. Atau pemberian, saudara. Itu dengan darah, air mata, banyak yang digantung, kata dia, saudara. Saya pikir benar juga saudara. Orang pakai senapan otomatis kita kita baru begini aja, udah mati saudara. Tapi dengan anugerah Tuhan kita bisa merdeka saudara. Ya, dengan apa? Kemenangan para pahlawan kita dulu saudaraku. Makanya kalau saya kalau ikut umpamanya Hari Pahlawan begitu kita ibadah ibadah kayak memperingati itu, mengheningkan cipta. Buat para pahlawan yang telah mendahului kita, saudara. Ya. Tapi antiknya, saudaraku ya, Belanda jajah kita, saudaraku, ada budaya warisan yang ditinggalkan, saudara. Pertama apa? Selain harta kekayaan bangsa kita dikeruk dibawa ke negara dia, saudara. Dia meninggalkan budaya yang namanya apa? Korupsi, nepotisme, polusi, saudaraku, saling menjilat. Pemecah belah, saudara. Amin. Tapi hari ini kita lihat, saudaraku, ada nggak kira-kira, saudara? Ada terjadi. Hukum, politik, ya, yang punya uang, punya kekuasaan, saudara. Kita memang sudah merdeka, tapi kita masih dijajah oleh bangsa kita sendiri, saudara. Hanya segelintir orang, saudara. Kita lihat banyak sekali kemiskinan, banyak sekali hal-hal kita diikat, kita dikukung, kita belum merdeka, saudara. Beda dengan Singapura, saudara. Singapura itu saya dengar, saudara,
Dia pecahan dari Malaysia, dijajah oleh Inggris, negara persemakmuran, saudara. Waktu dia saya lihat di TV ya, saudara. Dijelasin, saudara, itu negaranya miskin banget, saudara. Makan juga susah, saudara. Membangun nggak ada. Tapi ketika dia merdeka, saudara, ya Inggris itu meninggal warisan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita lihat, saudara, kenapa? Di sono hukum luar biasa, saudara, ditegakkan. Nepotisme, KKN, korupsi itu nggak ada sama sekali, saudara. Ya, dikatakan negara yang per kapita paling tertinggi di Singapura. Dan negara yang mengalami kemakmuran itu di Singapura, saudara. Saya tidak mengajarkan Anda untuk pergi ke Singapura jadi warga negara Singapura, saudara. Saya cuma hanya, nanti saya kaitkan dengan kita orang percaya, saudara. Ya, di mana manusia lama kita itu sama dengan penjajah yang warisan kepada kita, saudara. Sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, sekarang Anda bisa menilai sendiri apakah kita benar-benar sudah merdeka di dalam kehidupan Anda dan saya ketika kita ada di bangsa kita, saudara. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang rohani, saudara? Ya. Nah, saya mau cerita supaya kasih arahan sedikit, saudara. Sebelum ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saudara. Adam diciptakan sudah dari tanah, dikasih roh kehidupan, saudara. Ya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, saudara. Kemudian Tuhan berkata kepada Adam, kalau kamu makan pohon pengetahuan baik dan buruk ini, kamu akan mati, saudara. Berarti kematian itu sudah ada. Tapi kematian tidak berkuasa atas manusia, saudara. Amin. Nah, ketika Adam melanggar, saudara, detik itu juga dia mati. Jadi yang menciptakan kematian itu ada siapa, saudara? Manusia itu sendiri, saudara. Kematian di sini, saudara, kan bukan fisik, saudara. Tapi kita terpisah daripada Tuhan, saudara. Makanya manusia bersembunyi. Ketika manusia diusir daripada bumi, timbul yang nama agama, saudara. Bagaimana manusia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan berbagai cara, saudara. Ya, tapi Bapa di surga sangat luar biasa. Dia tahu bahwa perbuatan manusia tidak bisa untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, saudara. Makanya manusia yang menghilangkannya, saudaraku. Maka dia manusianya yang mesti merebut dan mengambilnya kembali, saudara. Maka dikirimlah anaknya yang dikasih, Yesus Kristus, datang ke muka bumi ini, saudara. Ya. Kira-kira Tuhan itu bisa nggak, saudara? Bapak itu membinasakan iblis dan manusia. Bisa. Tapi dia nggak bisa. Dia akan menatakan dunia ini lagi, saudara. Dengan kematian Yesus di kayu salib, saudaraku. Sehingga kemenangan itu, kematian itu direbut kembali, saudaraku. Maka di Roma 8 kita tidak akan mengalami penghakiman, saudaraku. Ketika kita mati hari ini, saudaraku, tubuh kita, fisik kita mati, tetapi roh kita hanya pindah tempat di dunia dan di surga. Detik yang sama juga kita ada di surga, saudaraku. Maka tidak ada penghakiman bagi orang yang percaya, saudara. Amin. Nah, untuk itu, saudaraku, kemenangan daripada Tuhan Yesus itu hanya di dalam Yesus. Coba kita baca ayat, saudaraku. Roma 8 ayat 37. Itu memang mati, ya? Roma 8 ayat 37. Nah, kita ngerti ini, saudaraku, dari buku kita sadar dan mengerti bahwa kita betul-betul sudah dimerdekakan, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Nah, kita tahu bahwa kematian di kayu salib, ya, segala kekalahan kita sudah dimenangkan kembali oleh Yesus, saudara. Diambil, dirabut kembali. Amin. Segala dosa, segala kutuk, ya, bukan hanya hukum dosa, tetapi kuasa dosa juga dikalahkan, saudara. Amin. Nah, kemenangan ini, saudaraku, sudah diberikan kepada Anda dan saya.
1 Korintus 15 ayat 57. Satu Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Kemenangan dia berikan kepada Anda dan saya. Dan kemenangan ini, saudaraku, itu bukan bersifat sementara, tetapi selama-lamanya. Sampai kekal, saudaraku, ya. 2 Korintus 2 ayat 14, saudara. 2 Korintus, tadi berapa? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan karunia akan dia. Ini bukannya selama-lamanya. Ya, betul dia. Jadi kemenangan ini, saudaraku, bukan bersifat sementara, tetapi selama-lamanya, saudara. Ya. Karena kemenangan daripada Tuhan Yesus, saudaraku, sehingga hari ini, saudaraku, kita betul-betul mengalami kemerdekaan, saudara. Nah, satu firman Tuhan, saudara saya, Galatia 15 ayat 1. Ya. Jadi, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, dari saat ini, saudaraku, kita berjuang, saudaraku, bukan untuk merebut kemenangan ini, saudaraku. Anda hari ini kita berjuang, saudaraku, untuk mempertahankan kemenangan ini. Bahkan kita hidup di dalam kemenangan yang telah Tuhan Yesus menangkan di kayu salib, saudaraku. Betul nggak, saudaraku? Jadi kita berusaha bukan untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, tapi kita berusaha dan berjuang bagaimana apa yang telah Allah sediakan lewat kasih karunia di Allah itu termanifestasi dalam kehidupan kita secara fisik, saudara. Nah, saya pertanyaan, saudaraku, lebih mudah berjuang, berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki, atau kita berjuang melepaskan segala sesuatu yang sudah kita miliki, saudara? Amin. Tentunya lebih mudah kita melepaskan sesuatu yang sudah kita miliki, saudara. Amin. Nah, di Efesus katakan segala sesuatu itu Allah sediakan di dalam roh, saudaraku. Bagaimana apa yang telah ada di dalam roh kita lepaskan, saudara. Kita ambil supaya terjadi di alam fisik kita, saudara. Itulah nama dibutuhkan iman, suatu jembatan, saudara. Jadi iman itu apa, saudaraku? Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sampel, saudara, ya. Nah, firman ini berkata seperti ini. Salah. Galatia 15 ayat 1. 15. Galatia 15 ayat 1 dan 13. Hah? Oh, Galatia 5, salah. Galatia 5 1 dan 13, saudara. Sorry. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan, saudara. Ya. Ayat ke-13-nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh karena kasih. Nah, saudara, ayat ini sangat luar biasa, saudaraku. Jadi, saudaraku, Anda dan saya, kita sudah seutuhnya mengalami kemerdekaan, saudaraku, di dalam Yesus. Dari apa? Dari kutuk perhambaan, yaitu apa?
segala dosa. Bukan hanya hukum-hukum dosa, bahkan kuasa dosa itu tidak berkuasaan atas kita, saudara. Karena kita sudah betul-betul merdeka, saudara. Ya. Jadi di dalam Kristus, saudaraku, Anda dan saya, kita mengalami kemerdekaan yang sejati, saudaraku. Ya. Makanya dikatakan apa, saudaraku, Tuhan tahu bahwa kita enggak mungkin bisa hidup di dalam jiwa kita, hidup di dalam dunia udah jatuh dalam dosa dengan kekuatan kita, maka diberilah Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan anak. Ini benih ilahi, ini saudaraku. Ini yang memampukan kita untuk kita berbuat dosa, saudara. Amin. Maka dikatakan, saudaraku, ya, manusia lama kita sudah berlalu dan manusia baru kita sudah datang, saudara. Itu ayatnya di mana ya? Saya cuma diingatkan saja ya. 2 Korintus 5 ayat 17 kalau nggak salah sebenarnya. Betul nggak? Coba 2 Korintus 5 ayat 17. Betul. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Nah, ketika Anda dibaptis, saudaraku, manusia lama kita, segala dosa, saudaraku, itu sudah dikubur berdasarkan kematian Yesus. Ketika kita dibangkit, saudaraku, kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, saudaraku. Di mana Roh yang membangkitkan Yesus dalam hati itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Amin. Nah, masalahnya timbul di sini, saudaraku. Kita, saudaraku, sesuatu yang baru kita mau pakai, tapi kita tidak mau untuk meninggalkan yang lama ini, saudaraku. Masalahnya seperti itu. Sama. Waktu budaya dari bangsa Belanda tinggalkan kepada kita, saudara. Ya, kalau kita nggak ikuti budaya, saya tidak percaya, saudaraku. Kita betul-betul mengalami kemakmuran karena negara kita itu negara yang paling kaya, saudaraku. Nggak mungkin kita lihat orang itu mati di rumahnya karena tidak ada makan, saudaraku. Yang celakanya di sebelahnya gereja lagi, saudara. Nggak ada orang yang naik lantai 3, lantai 15, dia loncat ke bawah. Baru saja terjadi di Glodok, saudaraku. Saya percaya pengangguran pasti ada seperti di Eropa. Negara yang bantu, saudara. Kesusahan apapun negara yang bantu. Rumah dikasih, segala sesuatu dikasih, saudaraku. Tapi hari ini kita lihat hanya segelintir orang yang menguasai hal seperti itu, saudara. Amin. Nah, saudaraku, kita dari hari Senin, hari Sabtu, kita pakai manusia lama kita. Ketika kita di gereja hari Minggu, kita pakai seragam putih, saudaraku. Amin. Di gereja kita saleh, tapi di luar kita salah, saudara. Di gereja kita sebagai malaikat, saudara. Tapi kita di luar seperti penjahat, saudara. Di gereja, saudaraku, kita seperti pendeta. Tapi di luar kita seperti pendekar. Sedikit dispen. Setan, anjing, lu kata-kata kotor, keluar kita sumpah serapah keluar, saudara. Di gereja kita berdoa, tapi di luar kita berdosa, saudara. Di gereja kita baca Alkitab, buka Alkitab, tapi kita di luar, mana kunci? Buka alkohol, whisky yang bisa keluar api, mabuk-mabukan. Saya juga minum 4 beta supaya untuk pelancaran darah, saudara. Amin. Nah, kita kadang-kadang kita tidak mau untuk meninggalkan apa? Manusia lama kita, saudaraku. Sayang. Kenapa? Karena dosa itu enak, happy, saudara. Ya. Padahal Tuhan telah memerdekakan Anda dan saya. Kalau kita mau manusia baru yang lama, kita masih tinggalkan semuanya. Maka dikatakan, jangan, yang ayat 13, kita dimerdeka tapi jangan hidup seperti orang yang di dalam dosa.
Ingat bangsa Israel, saudaraku. Musa membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan, masuk ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami tantangan di dalam Musa. Bahwa kami kembali ke Mesir, mendingan kami jadi budak dan kami mati di sana. Di Galatia 2 berkata, kalian sudah memulai dalam roh, masa kamu mulai akhir dalam daging, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih ciri-ciri manusia lama kita yang mesti kita tanggalkan? Ada beberapa saya kemukakan, saudaraku. Saya mau tuh membahas firman ini, saudaraku. Memang benar, saudaraku. Kemenangan, saudaraku, itu secara absolut sudah dimenangkan kepada Yesus. Kemerdekaan diberi kepada Anda dan saya. Tetapi kita hidup di dalam kekalahan, saudaraku. Tidak, kita hidup di dalam perambahan. Itu adalah keputusan Anda dan saya. Itu pilihan kita, saudara. Jangan tegang, saudara. Jangan tegang. Kita belajar. Manusia lama kita, saudara. Ya. Coba kita buka di Efesus 4, saudara. Ayat 17, mulai 17, saudara. Nah, saudara, ternyata teknologi sekarang ini betul-betul bisa menolong, membantu kita, saudara. Saya itu diajar sama Persela, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita ngerti firman Tuhan, kita nggak tahu di mana ayat, saudara. Ya, betul nggak? Diajarin. Ketik apa? Itu kebenaran yang memerdekakan itu di mana? ya. Ketik. Cari, di Yohanes 8 ayat 32. Oh, betul. Sangat luar biasa, saudara. Makanya kalau Anda baca firman Tuhan, nggak ngerti, saudaraku. Anda mau cari bahasa Inggrisnya, atau terjemahan bahasa Inggris ke Indonesianya, saudaraku. Atau FAYH, atau IMB, saudara. Kita baca, ngerti. Ketika kita mengerti, itu baru benar memerdekakan kita, saudara. Ya. Contohnya, ketika kita baca Yohanes 1:89 mengenai pertobatan, saudara. Ya, kita benar, saya bertobat. Ya, kalau saya nggak bertobat, nanti saya nggak dikasih Tuhan. Kalau saya nggak bertobat, nanti saya mengalami hal-hal yang tidak baik. Mengalami kecelakaannya. Usaha saya bangkrut lah. Itu saudara. Saya masih bertobat, saudara. Dengan kekuatan kita, saudara. Tapi kalau kita baca di itu, ternyata bertobatannya itu bukan kita supaya kita dikasihi, saudara. Ya, Roma 2:4. Coba Roma 2:4. Selain saya keadaannya, Roma 2:4. Kemarin saya kita ada sharing, saya salah firmannya, saudara. Tapi tetap nyambung konteks sama, hampir sampai mirip, saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah yang menuntut kau kepada pertobatannya, saudara? Amin. Jadi kasih dan kebaikan Tuhan itu membuat kita bertobat. Jadi kita jangan berfokus kepada dosanya, saudara. Manusia lama kita berfokus kepada dosanya. Saya nggak boleh begini ya. Saya nggak boleh begitu ya. Semakin kita fokus, saudaraku, semakin kita jatuh di dalam dosa. Anda pernah lewat jalan, saudaraku? Jangan noleh ke kiri. Kita penasaran. Makin dilarang, makin noleh, saudara. Saya pengalaman. Saya nggak mau noleh ke pasti jualan ini, saudara. Betul nggak, saudara? Tadi kita berfokus kasih setia pada Tuhan. Ini yang menuntun kita suatu pertobatan. Kenapa? Karena kita bertobat, karena kita sudah dikasihi, saudara. Bukan supaya dikasihi, saudara. Nah, kalau kita mengerti kebenaran firman ini, saudaraku, ini yang akan memerdekakan kita. Jadi kita tidak terintimidasi oleh iblis, saudaraku.
Waduh, saya jatuh dosa lagi. Waduh, saya begini lagi. Tapi perlu kita bisa jatuh dalam dosa. Bisa kita jatuh dalam dosa. Karena tinggal di dunia sudah jatuh dalam dosa. Saudara. Makanya ada Roh Kudus di dalam Anda memampukan kita. Ketika kita berdosa, saudara, kita bersalah, ada sesuatu duka yang di dalam diri kita, saudara. Amin. Nah ini Roh Kudus sadar kita sehingga apa? Ketika kita mengerti, kita jangan berfokus kepada Yesus, saudara. Amin. Nah ini yang memampukan kita untuk apa? Untuk tidak mengulang dosa yang kita lakukan, saudara. Amin. Ya kita kembali ke sini, saudara ya. Dan manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 18-nya saudaraku. Dan pengertian yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran, saudara. Ini manusia lama kita yang mesti kita tinggalkan, saudaraku ya. Pikiran yang sia-sia, saudara. Manusia lama kita, yaitu pikiran yang jahat, pikiran yang cabul, saudara. Pikiran yang apa? Yang penipu, yang merugikan orang lain, saudara. Ya. Pikiran-pikiran yang manusia lama kita, saudara. Kita paling senang lihat kalau orang itu menderita, saudara. Apalagi musuh kita, saudara. Ya, dan perasaan kita juga, saudaraku. Orang-orang di gereja bisa mengalami kasih daripada Tuhan. Dan kita perasaannya sudah tumpul. Enggak pernah mengalami lagi kasihnya daripada Tuhan. Kenapa? Karena enggak tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Hidup seperti dunia yang tawarkan kepada kita, saudaraku. Kalau kita bersalah, udah enggak ada perasaan bersalah lagi. Pokoknya kita pakai Alkitab untuk mendukung kesalahan kita, saudaraku. Ya, enggak ada rasa berdosa lagi. Wajarlah. Dia kan pegawai saya. Saya maki-maki, saya caci-caci dia. Enggak masalah lah. Amin. Dan kita pikir ada bahwa keselamatan itu kan bukan usaha saya. Bukan usaha saya. Itu pemberian daripada Allah. Jadi kalau saya masih hidup dengan manusia lama saya, enggak apa-apa lah. Kita kan di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Tuhan sudah tahu segalanya sebelum kita berdoa, saudara. Dan pemikiran kita pakai firman Tuhan untuk mendukung kesalahan dan dosa kita. Ini sangat-sangat luar biasa. Ini terjadi di hari-hari zaman ini. Yesus sendiri berkata, untuk hidup bagi Allah, di akhir zaman ini kita mengalami kesulitan dan kesulitan, saudaraku. Kenapa? Karena dosa justru banyak ditemukan kalangan orang yang percaya. Maka jadi ketika kami bisa bertahan di dalam perlombaan ini, saudaraku, kita akan menjadi seorang pemenang dan hidup di dalam kemerdekaan. Yesus tidak pernah berkata kepada orang yang tidak mengenal dia waktu pertandingan, saudara, itu bertahan. Kenapa? Orang yang bertahan, orang sudah masuk ke pertandingan. Orang yang percaya, orang yang belum percaya, dia belum masuk ke pertandingan, saudaraku. Dan betul terjadi hari-hari ini. Kita semakin sulit untuk hidup untuk Tuhan. Tantangan semakin besar, saudara. Nah, saudara, kita masih tinggalkan manusia lama kita, saudara. Kebencian, sukar mengampuni, saudara. Nah, iri hati, dengki itu manusia lama, itu sampah, saudara. Itu mempengaruhi hati kita, saudaraku. Kalau kita masih pergunakan manusia lama kita, saudaraku, ini akan mempengaruhi jiwa kita, saudaraku. Mempengaruhi jiwa kita, saudara. Daging ini lemah, roh itu penuh, saudara. Maka tubuh kita, saudaraku, akan melakukan hal-hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Makanya sangat penting kita bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Ambil waktu bersekutu dengan firman Tuhan. Karena firman ini, saudaraku, ini firman ini yang bisa memerdekakan Anda dan saya, saudaraku. Kita masih tanggung jawab pribadi, saudaraku. Jangan udahlah, itu suami saya lah. Masalah rohani itu dia lah. Saya begini.
Udahlah, istri saya yang ikutin gereja lah, rohani itu ya. Atau itu urusan Pak Bagus lah. Nanti ketika saya mengalami masalah, mengalami tadi saya tuh minta aja firman nama dia. Nggak bisa, saudaraku. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam satu masalah, saudaraku. Hamba Tuhan Pak Bagus, kita datang mendoakan Anda. Hari itu, detik itu mungkin ada kuat, saudaraku. Tapi ketika hamba Tuhan itu lari dari rumah Anda dan kita yang mengalami pertempuran itu, saudaraku. Mungkin Anda dengar firman hari ini, saudaraku. Ketika Anda keluar daripada pintu ini, saudaraku. Ketika kita berjumpa dengan masalah, kita berjumpa dengan hal-hal yang menyesakkan kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bagaimana reaksi Anda dan saya hari ini, saudaraku? Kenapa saya mau katakan? Ketika kita mengalami suatu tekanan, saudaraku, disitulah belang kita keluar. Disitulah menyatakan siapa diri kita, saudaraku. Saya nggak pernah munafik dalam hal ini, saudara. Inilah yang mesti kita pelajari hari lepas hari. Tapi Yesus, saudara, ketika dia mengalami tekanan, kita mengatakan dia punya keringat dibuli-buli keluar darah, saudaraku. Tapi apa yang keluar dari mulut dia? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, saudaraku. Itu orang yang sudah dimerdekakan, saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik daripada kita, kalau kita menyelamin orang yang begitu baik kepada kita, apa artinya? Orang tidak kenal Tuhan melakukan lebih baik dari saudara. Dan saya, saudaraku. Nanti saya bilang saudara, marah lagi. Saya juga saudara punya. Apa bedanya? Tapi orang yang sudah dimerdekakan, saudara, orang berbuat jahat kepada dia, dia berbuat baik kepada dia. Alkitab kata kita menebar api di kepalanya, saudara. Jangan simpan dendam, amarahan, sakit hati, iri hati, saudara. Iri hati itu paling bahaya, saudara. Saya hampir bunuh diri karena iri hati, saudara. Jangan, ada itu sampah, saudara. Mesti dikeluar, dibuang. Kita jangan mengenakan manusia lama kita. Mari kita kenakan manusia baru kita. Kalau orang diberkati kita mengucap syukur dan terima kasih, saudara. Apalagi kalau musuh kita, saingan bisnis kita, kalau dia jatuh, kayaknya senang kita. Kalau dia berkati, dia gak kenal Tuhan, hidupnya sehat, diberkati, rumahnya banyak, tokonya banyak, mobilnya banyak. Saya udah di pelayanan, gembala, jabatannya banyak, semuanya banyak, saudaraku, tanggalnya banyak, tapi utang di mana-mana, saudaraku. Ya, rumah hampir jual, mobil hampir jual. Ngapain sih hidup? Mendingan mati aja lah. Betul? Sama enci yang gelodok, saudaraku. Dia loncat aja. Dia kira itu bisa menyelesaikan masalah, saudara. Dia kalau punya hutang, rumahnya, anak-anak ini mesti bayar hutangnya, saudaraku. Lu masuk asuransi juga, asuransi tak bayar karena bunuh diri, saudara. Bodoh banget, saudaraku. Tapi saya yakin, saya baru merasakan orang tuh kok bisa bunuh diri, saudara. Orang tuh bisa bunuh orang tuh, saya sudah rasakan. Sama, sharing sama Pak Kusar. Betul, saudaraku. Jadi jangan bunuh orang. Jangan menyimpan emosi. Itu manusia lama kita. Meledak-ledak kalau emosi marah-marah, saudara. Ya, bukan objeknya. Tapi ketika kita marah sama benda-benda kita membuka hati kita untuk iblis bekerja, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Nah, Anda mesti mengerti hal ini, saudaraku, ya. Dua Korintus 5 ayat 21, saudara. Kemarin kami sharing, saudara, di Komsel. Saya mulai menemukan ini yang paling penting, dasarnya, saudara. Supaya kita hidup di dalam kemenangan ini dan kita bisa merdeka dari segala kutuk perhambaan, dari dosa, dari ketidakberdayaan kita, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya dalam diri kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Amin. Enggak ada Allah yang seperti Allah kita, saudara. Enggak ada Tuhan seperti Tuhan kita, saudara. Bayangin, saudaraku, dia Allah, saudara. Dia menjadi seperti kita dahulu, saudaraku. Dia menyelamai dosa kita, mestinya dia tuh nggak bisa disalib, saudara, karena dia ada dosa. Dibilang kepada dosa, nih. Di sini dosa nih, aku tanggung. Biar semua ini bebas dari dosa, ini aku tanggung. Dia ambil dosa kita, saudaraku. Luar biasa nggak, saudaraku? Dia jadi tameng. Nih dosa, nih ada aku nih. Dia naik ke kayu salib, saudara. Diberesin semua. Dan hari ini Anda menjadi orang benar. Kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar apa yang telah dikerjakannya di kayu salib, saudara. Camkan ini, saudara. Jangan mau kita diimitasi oleh kuasa kegelapan. Kalau saya katakan siapa orang benar, ada yang ini, ada yang ini. Amin. Anda orang benar, saudara. Kita nggak bisa dimanipulasi oleh kegelapan hari-hari ini, saudara. Orang benar. Kita telah dimerdekakan, saudara. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan penebus kita. Dari kebenaran kita sesungguhnya, yaitu kita pandang kepada Yesus. Karena kebenaran itu Dia yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Untuk itu dikatakan, saudaraku, yang Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Amin. Mengenal pengajarannya, saudara. Untuk itu, saudaraku, ya, saya lupa di Matius berapa ya. Dikatakan sebenarnya mata itu pelita tubuh, saudaraku. Kalau mata lu mau terang, teranglah semuanya. Tapi kalau terang itu ada kegelapan pada kamu, betapa gelapnya hidup kamu, saudara. Dia kata firman ini so terang. Tapi kalau firman itu kita salah dalam pengertiannya, betapa gelapnya kita, saudaraku. Nah, untuk itu kita mesti mengenal firman Tuhan yang mengajak kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku. Amin. Makanya persekutuan orang-orang percaya, saudaraku. Kayak kita ada komsel, ada PA, saudaraku. Kita jangan menjauh daripada persekutuan kita dengan Tuhan lewat orang percaya dengan pengajaran yang benar, saudara. Karena pengajarannya firman yang benar itu yang akan memerdekakan kita, saudara. Daripada pokok perhambaan, saudara. Amin. Nah, kalau di dalam, kamu masih taat ya. Kalau kamu nggak taat, Tuhan akan murka. Kamu akan dihajar. Pada taat itu adalah buah, saudara. Bukannya pokok. Pokoknya Yesus, saudara. Kalau kita mengenal Dia, begitu Dia mengasihi kita, masa kita membaca firman mau disuruh-suruh? Baca firmannya. Dulu saya diancam-ancam baca firman Tuhan. Saya ke bawah juga ancam-ancam. Karena saya ketua komsel.
Kalau ada masalah itu jadi cari apa? Lihat mereka taat bayar perpuluhan nggak? Saya bilang saya juga nggak taat bayar perpuluhan. Tuh, betul. Cek mereka kehidupan doanya. Cek mereka bayar perpuluhan nggak? Nah, ajar mereka PR, catat Amsal, saudara. Kalau anak yang bodoh, catat Amsal, saudara. Karena Amsal anaknya bisa jadi pintar. Apa betul seperti itu, saudara? Memang betul, saudaraku. Tapi Tuhan tidak akan lakukan hal yang sama seperti itu. Ada teman saya, gembala, saudara. Dia bilang, rumahnya banjir. Dia telepon saya, Kom, rumah saya banjir, ya Mas Leher. Kamu urapi rumah kamu ya, supaya jangan masuk air. Saya pikir juga, kalau rumah saya, kalau banjir, kalau orang banjir, rumah saya nggak masuk air. Aneh. Apa Tuhan seperti itu, saudara? Hah? Saya malah berpikir, rumah ini banjir saya. Kalau saya rumah saya, emangnya seperti Musa, saudara. Memang bisa samsuan, tapi aneh kan? Ya, masa orang banjir saya punya, waduh saya, ayo kalian sini rumah saya, orang, ada air, gitu. Nggak mungkin, saudara. Ada amin. Itulah saudaraku. Jadi pengenalan firman yang benar, saudaraku, ini yang akan memerdekakan kita, saudara. Sehingga kita kalau mengenakan manusia baru kita tanggalkan manusia lama kita, saudaraku. Karena Tuhan tahu, makanya firman itu dikeluarin. Dia bilang apa, saudaraku? Udah dimerdekakan, jangan hidup di dalam dosa. Amin. Dan ayat selanjutnya, ayat 13 itu, layanilah seorang dengan kasih, saudara. Nah, orang yang sudah dimerdekakan, terpancar dari kehidupannya. Pikirannya sudah Filipi 4:8, apa yang baik, ada benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu kita pikirkan, saudara. Ya, dan tindakan kita, saudara. Wow, sangat luar biasa, saudara. Amin. Nah, orang mau bercerai, saudara, udah tinggal tanda tangan, tinggal segala sesuatu itu bercerai. Ketika Anda dan saya datang, wah, saudaraku, nggak jadi, saudara. Amin. Pengurapan itu mengubah segala-galanya. Kasih daripada Allah yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Anda percaya nggak hari ini bahwa roh, jiwa, dan tubuh Anda dan saya sudah betul-betul dimerdekakan, saudaraku? Maukah kita hidup dalam kemerdekaan ini, saudaraku? Amin. Aku katakan, kalau kita baca terus ya, kasih seorang seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Itulah semuanya pada hukum Taurat, saudara. Nah, kasih itu bukan dengan perkataan, suatu tindakan, saudara. Ada amin. Saya rasa saya akhiri di sini, saudara. Kalau saya berlanjut lagi mengenai orang Samaria, saudara, tak kemana-mana, saudara. Jadi intinya, saudaraku, hari ini Anda betul-betul merdeka. Amin. Ya, kemenangan yang Yesus berikan kepada kita benar-benar merdeka. Jangan amin. Amin, setuju. Amin. Tapi ketika kita keluar, jangan sampai manusia lama kita sudah itu keluar lagi, saudara. Amin. Kita kenal manusia baru. Enjoy. Akhirnya, saudaraku ya, karena kasihnya hari ini, saudaraku, kita hidup dalam kemenangan, dalam kemerdekaan bersama.